Selamat berjumpa lagi di dalam belajar dan melakukan cara bagaimana melakukan survei lapangan. Ini adalah kelanjutan dari penentuan titik lokasi pengamatan, yakni membuat peta lokasi pengamatan. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu apa itu data apa aja yang perlu kita gunakan ya. Ada sketsa, ada catatan lapangan dan sebagainya ya. Apa itu sketsa sih sebetulnya? Sketsa adalah gambar buatan tangan secara langsung yang melukiskan detail-detail tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki si pembuat gambar. Kalau di orang geologi di lapangan, lihat singkapan, lihat bentuk morfologi, melihat struktur, stratigrafi, dan sebagainya. Karena itu sketsa geologi memperlihatkan dan menonjolkan aspek-aspek yang banyak berhubungan dengan geologi saja gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana prosedur penggambaran sketsa itu ya. Yang pertama, amati bentuk benda alam itu ya, bukit-bukitnya seperti apa, kalau morfologinya ya, strukturnya seperti apa dan sebagainya yang digambarkan. Yang kedua, tafsirkan keadaan geologinya. Tingkat penafsiran sangat tergantung pada kadar pengetahuan tentang bentang alam, daerah yang diamati, diteliti, tingkat erosi, deposisi, dan sebagainya, cuaca, dan sebagainya. Yang ketiga, tuangkan ekspresi bentang alam dengan penekanan ke arah geologi, khususnya dengan misalnya dengan mengurangi gambaran vegetasinya, karena yang mau kita lihat adalah batuannya. Jadi ada vegetasi, misalkan ada singkapan yang tertutup oleh semak atau hutan, itu bisa kita coba kurangi gambaran tumbuh-tumbuhannya itu, vegetasinya. Yang keempat berikutnya adalah gambarkan aspek-aspek hasil penafsiran kondisi geologinya. Ya. Nah, sketsa itu bisa dibuat dengan dua cara pokoknya. Yang pertama dengan seolah kita terbang di atas ya, untuk melihat seperti dari atas ke bawah. Sebaliknya bisa juga kita berjalan di bawah bukit ya, sehingga ada dua pandangan yang dikenal dengan istilah pandangan katak atau frog view dan pandangan burung atau bird view ya. Jadi seperti katak itu kita melihat dari bawah ke atas, karena katak itu nggak bisa terbang ya. Sedangkan kalau kita melihat sebagai burung, kita melihat dari atas ya. Disitulah kita melihat bagaimana benda yang diamati itu bisa dipandang dengan dua cara itu tadi. Nah, secara real di dalam praktek, misalkan kita melihat bentuk morfologi seperti ini. Ya, nah ini adalah pandangan katak. Kita melihat ke atas, kita nggak bisa melihat bagian atas dari bukit ini. Sebaliknya, dengan pandangan burung kita dari atas, kita melihat bagian atas dari bukit itu. Ya, ini adalah cara bagaimana kita melakukan penggambaran sketsa. Ya. Berikutnya adalah bagaimana membuat peta lokasi. Nah, kita awali dulu dengan lihat topografi dengan morfologi dan sebagainya, kondisi permukaan daerah yang dipetakan itu ya. Misalkan seperti ini, ada bukit-bukit, gunung-gunung dan sebagainya. Sambil contoh di daerah Bayat dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sketsa, sekedar gambaran sepintas dulu, bagaimana menggambar sketsa morfologi daerah itu dengan contoh yang ini gitu. Nah, ini adalah contoh daerah di daerah Bayat ya, itu ada perbukitan namanya Batu Ragung dan Gunung Semilir dan sebagainya. Ini contohnya gambaran itu ya. Tapi kalau kita menggunakan dengan dasar petanya dulu, kita akan bisa memilih ya, apakah kita akan melakukan sketsa dengan pandangan burung atau pandangan katak. Nah, kita di sini kita berdiri di perbukitan yang cukup tinggi, kita lihat konturnya ini ya, tinggi, kita berada di posisi yang tinggi. Kita melihat ke bawah, ini Waduk Jombor namanya ini, karena waduk itu posisinya lebih rendah gitu ya. Tapi di antara dua titik ini ada bukit-bukit kecil di sini, bukit-bukit di sini nih. Nah, dari reconnaissance kita bisa mulai mengetahui ya, jenis-jenis batuan apa saja yang ada di daerah ini ya. Apalagi kita sudah naik ke bukit ini, kita bisa tahu urutan batuan apa saja, atau ada batuan apa saja. Kemudian di bukit yang ini ada batuan apa saja. Ini ada sawah, ada aluvial dan sebagainya ya, dengan reconnaissance itu. Nah, dari pandangan burung ini kita bisa melihat hasilnya sketsa seperti ini misalkan ya.
Nah, ini adalah Waduk Jombor tadi itu, kita melihat dari atas. Ini ada perbukitan di sekitarnya tadi, ya. Ini ada sungai yang udah meandering gini ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita membuat sketsa dan keterangan yang bisa kita cantumkan di sketsa itu, ya. Berikutnya ini adalah pandangan katanya. Jadi kalau kita melihat Gunung Batur Agung itu dari bawah, seperti ini, di daerah Bayat itu. Pandangan kata ini ada perbukitan, rangkaian perbukitan, dan sebagainya ada. Kemudian kita bisa menafsirkan, kalau sudah ke sana kita bisa menafsirkan, ada lapisan-lapisan seperti apa, tersingkap seperti ini misalkan. Ya. Nah dari itu masih kita bisa mulai melakukan interpretasi, litologi, bahkan strukturnya, dan sebagainya. Nah ini contohnya ini, jadi sketsa dari pandangan kata ke arah Gunung Batur Agung itu seperti ini. Nah sebelahnya ada Gunung Semilir dan sebagainya. Ini ada bukit-bukit yang bisa kita lihat lapisan-lapisan batuan di sini ternyata, ya. Ini ada kemiringan kemana juga gitu ya. Secara garis besar kita bisa melakukan gambaran sketsanya itu dengan cara seperti ini, ya. Nah dari itu baru kita akan bisa melanjutkan gambar sketsa itu dengan bermacam titik pandang ya. Ini yang dari atas udara menghadap ke timurnya ada Waduk Jombor ini Gunung Batur Agung tadi itu. Begitu buat penampang di sini, kita bisa mulai melakukan penafsiran tadi dengan gambaran data yang kita lihat dari sketsa yang pertama tadi, yang awal tadi. Nah, ini adalah untuk melihat kira-kira interpretasi dari penampang dari utara ke selatan sini, ya, utara ke selatan sana yang melintas di Waduk Jombor tadi naik ke Gunung Batur Agung. Nah, dari data yang kita dapat tadi, interpretasi dan sebagainya, yang kita dapatkan penampang seperti ini. Inilah Gunung Batur Agung dan ini Waduk Jombornya. Kita bisa melihat ada batuan-batuan lain dan bukit-bukit lainnya disebut juga aluvial dan sebagainya. Kemudian kita menaik ke gunung itu ternyata kita menaiki perbukitan yang memiliki lapisan batuan seperti ini. Ya. Dan lintasan lain seperti ini kita bisa melihat ya arahnya dan sebagainya. Ini agak ke timur lagi. Ini penampang di jalur lain. Ini kita lihat juga, tapi ini sudah sebelah timurnya Waduk Jombor ya. Ini masih seru, tapi ada sesar-sesar juga yang cukup intensif di sana. Ya. Nah dari kedua itu, dari pandangan kata dan pandangan burung kita gabungkan. Nah dari gambaran dari udara kita bisa melakukan sketsa kira-kira bentuk bukitnya seperti apa dan ada data apa saja. Ini tadi bukit yang di dekat Waduk Jombor dan ini yang di Batur Agung tadi itu. Nah dari pandangan kata seperti ini dan pandangan ini kita gabungkan, jadi kedua ini kita gabungkan jadilah gambar seperti ini ya. Kita bisa membawakan 3 dimensi daerah Batur Agung itu untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai daerah itu. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan rencana ya, lintasan tugas kita ya. Ini dengan peta seperti ini ya, kita bisa melakukan rencana bukit daerah-daerah yang mau kita lintasi di sana ya, dengan titik-titik dan lintasan lintasannya ya, arah lintasannya kita bisa mulai merencanakan untuk melakukan survei di sana ya. Berikutnya adalah mengenai secara khusus kita melihat bagaimana stratigrafi bisa kita amati di lapangan. Contohnya tadi misalkan ya lintasannya melihat untuk melakukan sketsa jarak-jaraknya seperti ini. Nah ini setelah kita bisa melihat secara khusus ya lebih dekat ke singkapan, ini ada singkapan batuan seperti ini di dekat sungai ini dan detailnya kalau kita lihat ada lapisan yang ternyata menunjukkan struktur sedimen silang sur dan sebagainya ya. Kalau kita buat sketsanya seperti ini ya daerah itu ya, kita bisa melihat urutan lapisan batuan di bawah ini ya. Nah, karena itu kita bisa lakukan pengukuran stratigrafi. Ini contohnya di satu lapisan yang paling bawah tadi itu. Kalau kita pengukuran stratigrafi jadi seperti ini. Ini gambaran dengan pensil dulu, baru kemudian kita bisa memperbesar, memperbesar gambar itu ya, untuk mendapatkan gambaran mengenai daerah yang kita survei tadi ya. Ini ya. Ini jadi ini adalah penampang stratigrafi yang bisa kita hasilkan gitu.
Berikutnya, ini contoh lain ya. Di lapangan kita bisa menemukan singkapan seperti ini. Ini di daerah Sumatera, itu ada lapisan yang memperlihatkan perbedaan dua posisi ini. Nah, jadi ternyata ada ini tidak selawasan, kan ini ada yang menyudut gini ya. Sedangkan ini tidak lapisan satu arah ke sana. Sehingga kita, sementara kita menafsirkan seperti ini, bahwa ini ada angular unconformity, dan penafsiran berikutnya kita melihat seperti ini. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menggambarkan lintasan di peta itu dengan data stratigrafi yang kita punya tadi itu, ya. Lokasi-lokasi pengamatan, dan ini plot data yang kita dapatkan itu. Berikutnya ini struktur geologi, bisa kita juga buat sketsanya, ya. Ini contoh pandangan morfologi dari jauh ya. Ini ternyata ada bukit-bukit yang begini. Kalau ditafsirkan, dibuat sketsa, ini ternyata ada interpretasi struktur, bisa antiklin seperti ini ya kemungkinannya. Kalau kita gambarkan secara lebih jelas, sketsa itu bisa kita pertebal dengan tinta dan sebagainya, pensil warna dan sebagainya. Kita boleh gambar seperti ini ya. Inilah gambaran daerah amatan sketsa dengan melihat struktur tadi itu. Nah, ini adalah gambaran 3 dimensinya tadi. Jadi kita lihat di bawah seperti potongan geologis seperti ini. Kita bisa menggunakan data struktur situ. Berikutnya, ini contoh lain sketsa yang bisa memberikan gambaran ini struktur daerah itu. Ya, ada lapisan-lapisan bawaan yang urutan juga bisa lihat, tapi ada struktur misalkan sesar dan sebagainya. Ya. Contoh lain lagi menggambarkan struktur itu. Ini juga foto, tapi kemudian bisa melihat ada lapisan-lapisan tipis-tipis dengan struktur di sekitarnya ya. Nah, sama juga ini. Nah, kita bisa mulai menggambarkan apa struktur yang ada di sana. Kalau sudah cukup jelas, kita bisa mulai mempertebal dan mendetailkan serta menggambarkan dengan lebih jelas ya, dengan pensil warna dan sebagainya. Dengan Ini juga contoh lain lagi, gambaran struktur suatu daerah ya. Ini singkapannya, tapi kemudian kita buat sketsa dengan pensil dulu ya. Kemudian kita lihat secara lebih luas, dan kemudian kita pertebal dengan tinta dan pensil warna dan sebagainya ya. Ini juga contoh lain lagi, ya, untuk melihat misalkan kita menginterpretasikan penampangnya. Ini ada morfologi tadi, tapi kita melihat arah kiri kanan ini ya. Nah, dari data itu kita dapatkan gambaran penampang sementara ini interpretasinya ya. Nah, kalau kita pertebal, inilah kira-kira interpretasi penampang daerah itu. Nah, semua ini harus kita masukkan di dalam catatan lapangan ya, sehingga kita bisa merekam semua ini untuk bisa menggambarkannya di peta lokasi tadi ya. Masing-masing titik sudah ada data lokasinya ya. Nah, kemudian kita bisa ngeplotnya di peta lokasinya ya, peta lokasi hasil pemetaan tadi. Ini kita sudah melihat lintasannya tadi. Dengan data ini kita jadikan ini peta lintasan ini menjadi peta lokasi daerah survei yang kita lakukan itu ya. Ini memberi gambaran saja bagaimana kita membuat peta atau melakukan survei dengan menentukan titik lokasi pengamatan di daerah tersebut. Semoga bermanfaat dan cukup jelas yang kita sampaikan di sini. Selamat bekerja.